Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Sore itu bertepatan dengan hari Minggu. Sengaja aku numpang nonton TV di rumah Pak D. Agus, tetangga sebelah yang telah memberikan tempat tinggal untukku bersama keluarga di perantauan. Bagi masyarakat Papua, hari Minggu merupakan hari libur untuk semua pekerja yang ada di Papua, baik pekerja kantoran maupun pekerja serabutan. Cuaca sore itu sedikit mendung, disertai rintik hujan yang tidak mereda-reda. Pada saat acara TV menayangkan sebuah kejadian kebakaran, seketika itu aku teringat dengan apa yang kualami semalam. Aku pun menceritakan pada Pak D. Agus bahwa semalam sekitar pukul 1 dini hari, aku terjaga dari tidur. Karena sulit tidur kembali, aku pun memutuskan untuk keluar rumah sekedar menghabiskan sebatang rokok. Suasana di luar terlihat sepi. Beberapa saat kemudian, aku dikejutkan dengan sosok hitam pekat seperti bayangan yang berjalan mengarah ke sisi rumah. Bersamaan dengan itu, tercium bau gosong sangatlah tajam aromanya. Merasa penasaran, aku coba mencari dan melihat di mana sosok tersebut berjalan. Tapi tidak ternampak siapapun berada di sisi rumah. Sementara aroma gosong masih kuat hinggap di hidungku. Saat aku kembali menuju teras, tampak sosok hitam pekat itu telah berdiri mematung di pelataran. Di antara remang cahaya lampu neon kuning, sekilas aku melihat sekujur tubuhnya yang gosong seperti terbakar. Dengan rasa merinding bercampur tegang, aku menyapa sosok itu, namun tidak ada sahutan. Hingga ketika suara geledek menggelegar sangat keras, aku tidak tahu kemana menghilangnya sosok tersebut. Pak D. Agus hanya terdiam saat mendengar kisahku. Sepertinya, dia menerawang menjangkau masa lalu dalam terdiamnya itu. Setelah beberapa saat, dia berucap jika teringat dengan suatu peristiwa yang terjadi di tahun 2005 silam. Sebelum terjun di dunia kayu atau mebel seperti sekarang, Pak D. Agus dulunya adalah seorang pemborong. Sampai saat ini kadangkala juga dapat proyek untuk pembangunan gedung ataupun yang lainnya. Setelah menyeruput kopi beberapa teguk, Pak D. Agus mulai menceritakan tentang apa yang terjadi kala itu. Bambang adalah perantau yang berasal dari kota dingin Malang, sedangkan Pak D. Agus berasal dari kota Uir Jepara. Bambang meninggalkan kota tempat kelahirannya karena ingin melupakan kejadian buruk atas rumah tangganya. Dia bertutur jika istrinya telah berselingkuh dengan salah satu kerabatnya sendiri. Atas kejadian memalukan itu, dia pun memutuskan untuk merantau di Papua. Hingga bertemulah dengan Pak D. Agus yang waktu itu sedang mencari mitra kerja. Mulai tahun 2003, Bambang bekerja bersama Pak D. Agus di proyek yang ditangani oleh Pak D. Agus. Namun secara perlahan, sifat Bambang mulai mengalami perubahan setelah surat cerai atas istrinya keluar. Dia mulai jarang bekerja dan malah lebih banyak menghabiskan waktu di tempat karaoke. Pada awalnya, Pak D. Agus membiarkan Bambang dengan segala tingkahnya. Dia sadar kalau Bambang juga butuh menghibur diri untuk melupakan sang istri. Namun karena semakin berlarut, akhirnya Pak D. Agus pun menegur dan menasihati selayak seorang sahabat. Sayang, Bambang terlanjur kecanduan hingga mengabaikan nasihat dari Pak D. Agus. Meski setiap malam selalu berada di karaoke, tapi Bambang masih aktif menangani setiap pekerjaannya, walaupun tidak seperti dulu. Karena banyaknya waktu yang dihabiskan di tempat karaoke, akhirnya Bambang kecantol dengan salah satu pemandu yang akrab dipanggil Mbak Silvi. Hubungan mereka semakin hari pun semakin dekat. Kepada Pak D. Agus, Bambang mengaku kalau maksudnya mendekati Mbak Silvi adalah dengan niat yang baik.
yakni dia ingin mengentaskan Mbak Sylvie dari lembah hitam yang selama ini digeluti. Maksud baik itu pun bisa diterima Mbak Sylvie dengan legowo, yang juga ingin membina rumah tangga yang layak seperti orang pada umumnya. Setelah beberapa bulan menjalin asmara, mereka pun memutuskan melangsungkan pernikahan. Di awal pernikahan, keduanya terlihat sangat berbahagia. Namun kehidupan kadang pasang juga kadang surut. Kala itu, pekerjaan di proyek lagi sepi, yang secara otomatis pemasukan juga berkurang. Keadaan itu pun kian memburuk ketika Pak D. Agus harus opnam karena penyakit yang diderita. Proyek macet dan lebih banyak ditangani pengusaha lain. Kenyataan itu membuat Mbak Sylvie mulai berontak dengan kehidupannya bersama Bambang yang mulai kekurangan. Ketika masih menjadi LC, hidupnya selalu berkecukupan, kini harus hidup pas-pasan bahkan tidak cukup. Hingga suatu malam, pada saat Mbak Sylvie sedang duduk sendirian di sebuah emperan toko, tiba-tiba ada mobil mewah berhenti tepat di depannya. Keluarlah seorang lelaki yang hendak membeli ke toko tersebut. Namun sebelum masuk, dia yang ternyata kenal dengan Mbak Sylvie terlebih dulu menyapa, yang kemudian terlibat obrolan. Lelaki yang mengaku bernama Anton itu mengingatkan Mbak Sylvie dengan masa lalunya ketika masih di tempat karaoke. Anton memberitahukan kalau dia merupakan salah satu pelanggannya. Mbak Sylvie yang pada akhirnya mengingat sosok Anton, kemudian menceritakan panjang lebar tentang hidup yang ia jalani dengan keluarga baru. Dia sudah meninggalkan dunia malam yang dulu menjadi sumber rezeki baginya. Anton yang seorang laki-laki hidung belang langsung mengiming-imingi Mbak Sylvie dengan segala kemewahan, karena Anton sekarang sudah menjadi kontraktor sukses. Dan Mbak Sylvie yang hidupnya dirasa berat dengan Bambang begitu mudah tergiur atas tawaran Anton. Memang, sebenarnya sedari dulu Anton mengincar Mbak Sylvie untuk diajak kencan. Sayang waktu itu uangnya belum banyak, sehingga Mbak Sylvie selalu menolak ajakannya dan lebih memilih pria yang berkantong tebal. Bambang yang dirundung kalut atas pekerjaannya tidak tahu kalau sang istri telah main di belakang. Beberapa kali Mbak Sylvie kencan dengan Anton tanpa sepengetahuannya. Hingga suatu hari, ada tetangga sebelah yang melapor kalau Mbak Sylvie sering keluar dijemput mobil mewah. Untuk membuktikan kebenaran cerita itu, Bambang pun menyelidikinya sendiri. Dan benar saja, beberapa saat dari kepergiannya, Mbak Sylvie dijemput sebuah mobil mewah. Bambang mencoba bersabar dan berniat berbicara baik-baik dengan sang istri. Sore hari sepulang dari tempat kerja, dia pun mengajak ngobrol Mbak Sylvie dengan santai. Dia menanyakan perihal hubungan yang terjalin dengan mobil yang mengajak pergi. Dengan tenang, Mbak Sylvie menjawab kalau dia sengaja belum menceritakan pekerjaan barunya di sebuah tempat hiburan. Dia takut kalau Bambang tahu malah melarangnya dan menjadi marah. Mbak Sylvie melanjutkan jika dia bekerja di tempat hiburan tidaklah seperti dulu, tapi kali ini menjadi juru masak di siang hari, di mana para pekerja di lokasi hiburan itu lebih memilih makan di tempat ketimbang jajan di luar yang boros. Dan masakan Mbak Sylvie yang dianggap cocok, maka dia pun dipanggil, disuruh bekerja di sana. Bambang menerima alasan tersebut dengan ucapan maaf. Dia meminta maaf karena belum bisa membahagiakan sang istri seperti janjinya dulu. Hari-hari terus berlalu. Proyek Pak D. Agus masih sepi, yang juga masih berdampak pada Bambang. Di sisi lain, Mbak Sylvie telah terjatuh ke pelukan pria lain. Dia kembali digilir layaknya seorang pelacur. Hanya saja untuk menutupi keburukan itu, semua dilakukan pada siang hari. Sehingga di petang hari, dia sudah berada di rumah.
Selepas maghrib kala itu, Bambang ngobrol serius dengan sang istri soal keturunan. Yang mana setelah setahun lebih mengarungi bahtera rumah tangga, belum juga memiliki seorang momongan. Tapi pembicaraan itu justru menyulut amarah Mbak Silvi. Entah apa yang membuatnya sangat marah dan tidak ingin menyinggung masalah tersebut. Bahkan, dia juga menagih janji tentang kebahagiaan yang dijanjikan Bambang. Semula Bambang meladeni dengan sabar dan lembut. Namun karena omongan Mbak Silvi semakin ngelantur, bahkan dia keceplosan dengan kelakuannya yang selalu bersama pria lain selama ini, maka terjadilah pertengkaran di petang itu. Bambang sakit hati telah dibohongi. Keadaan semakin memanas ketika Bambang dibandingkan dengan sosok pria lain yang selama ini mampu membuat bahagia Mbak Silvi. Karena emosi yang tidak terkendali, Bambang mengambil sebilah golok yang terselip di pinggir dipan. Dan seketika itu pula, dia membabat leher istrinya hingga tersungkur bersimbah darah. Dan pikirannya yang sudah kalut, membuatnya menyiramkan satu jerigen minyak tanah ke seluruh tubuh. Kemudian Bambang membakar diri. Salah seorang warga yang lewat langsung berteriak ketika melihat asap mengepul dari dalam rumah. Warga pun berhamburan keluar dan langsung menuju rumah Bambang. Pintu rumah yang terbuat oleh papan didobrak keras oleh Pak D. Agus dan warga, yang kemudian didapati Bambang sudah dalam keadaan sekarat. Tidak lama kemudian, menghembuskan nafasnya yang terakhir. Mbak Silvi sendiri berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah sakit. Pada akhirnya wanita itu terselamatkan. Sebagai sahabat, Pak D. Agus tidak tega membiarkan jasad Bambang yang tanpa sanak keluarga di perantauan. Dia pun menghubungi pihak keluarga Bambang di kota Malang. Sayangnya, tidak ada keluarga yang peduli, sehingga dimakamkanlah di Papua. Meskipun cara kematian yang nista, Pak D. Agus tetap berempati dengan mengurus segala keperluan penguburan Bambang. Yang membuatnya heran adalah, kenapa tidak ada satupun keluarga yang peduli apa yang sebenarnya telah dilakukan Bambang selama di kampung halamannya. Malam selanjutnya, banyak warga yang mengaku ditemui oleh sosok makhluk gaib persis seperti Bambang. Yang pertama adalah Pak D. Agus. Di malam kedua acara tahlil, dia melihat sekelebat bayangan persis dengan Bambang berjalan di depannya. Kehadiran sosok tersebut diikuti oleh bau gosong yang menyengat. Kesaksian selanjutnya dituturkan oleh Pak D. Fauzi, salah satu tetangga Pak D. Agus yang juga berasal dari kota Ukir Jepara. Kala itu, Pak D. Fauzi masih melean dengan warga yang lain setelah acara tahlilan. Dia yang ingin buang air kecil langsung berlari menuju kamar mandi. Tapi hal yang tidak terduga terjadi. Tepat saat dia membuka pintu kamar mandi, di hadapannya tampak sosok Bambang berdiri sambil merintih dengan tubuh penuh luka bakar. Langsung saja Pak D. Fauzi berbalik dan langsung pamit pulang. Masih banyak kejadian janggal yang juga dialami oleh warga lain. Namun yang paling menggemparkan adalah apa yang dialami oleh Mbak Silvi. Dia yang kala itu masih diopnam di rumah sakit Merauke, selalu melotot ketakutan. Menurut para perawat di ruangannya, Mbak Silvi yang tidak mampu berteriak karena sakit di lehernya, bercerita jika dia didatangi sosok suaminya yang selalu ingin mencekik lehernya. Karena berkelanjutan, maka hal itu membuat Mbak Silvi tertekan dan memutuskan pergi entah kemana. Meskipun Yasin dan Tahlil sudah dilakukan oleh Pak D. Agus bersama warga, mungkin arwah Bambang belum diterima di sisi Tuhan, karena jalan kematian yang dia renggut adalah jalan yang nista. Tidak berhenti sampai di malam ketujuh, sosok Bambang selalu datang menghampiri warga sekitar. Ada juga pedagang pakaian yang rumahnya diketuk tengah malam, ada juga penjual nasi kuning, yang biasa buka dini hari melihat sosok Bambang tepat duduk di teras rumahnya.
Kejanggalan-kejanggalan itu membuat warga sekitar tidak ada yang berani melakukan aktivitas di malam hari. Dan kejadian itu berlangsung kurang lebih 2 bulan lamanya. Rumah Bambang pun kosong selama beberapa tahun. Dan rumah Bambang kala itu adalah rumah yang kamu tempati sekarang. Ucap Pak De Agus mengakhiri kisahnya. Setelah kejadian malam itu, entah kenapa aku menjadi sering melihat sosok yang mungkin sosok Bambang dengan bau kosong melintas. Dan ternyata ayah dan ibu juga sering mendapat teror. Bahkan ayah pernah melihat kobaran api dengan bau minyak tanah di ruang tamu. Dari kejadian-kejadian itu, akhirnya keluargaku memutuskan pindah rumah. Sekitar 2 tahun kemudian, rumah tersebut dirobohkan, dan belum ada rencana dari Pak De Agus untuk membangunnya kembali. Suatu waktu ketika pulang kampung, Pak De Agus menyempatkan diri mengunjungi kota kelahiran Bambang. Dia pun tahu dari kerabat Bambang, bahwa selama berada di kampung halaman, sifat Bambang kuranglah terpuji. Bahkan dia berani melawan orang tuanya dengan meminta harta warisan yang bukan menjadi haknya. Hal itu membuatnya sering keluar malam dan melupakan keluarganya. Setelah harta habis, dia sering berbuat kasar pada istri anaknya, yang kemudian berujung perceraian. Bambang pun meninggalkan kampung halaman. Pak De Agus tidak menyangka jika apa yang dikisahkan Bambang tidak sesuai kenyataan. Tapi Pak De Agus tetap berdoa agar auranya tenang di alam lain, serta mengajak para saudara Bambang untuk menjenguk kuburan, serta mendoakan jika ada waktu. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.